Lantas seperti apa sebenarnya yang terjadi di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun? Kali ini kami mencoba kembali mengorek informasi dari salah satu lulusan Pondok Pesantren Al Zaitun. Apa sih Mas yang terjadi di dalam aktivitasnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, kalau dari sudut pandang Mas Riki sendiri, melihat Al Zaitun aktivitas pada saat itu seperti apa? Saat saya menjadi santri itu, kalau misalnya saya singgung dengan masalah yang sekarang, bahwa itu semua terbantahkan. Di tahun 2000 sampai 2006. Karena syariat yang saya jalankan saat itu, saya cukup menyayangkan aja apa yang terjadi saat-saat ini. Nggak ada sama sekali yang mencurigakan? Saat saya jadi santri, tidak. Termasuk dana mungkin? Kalau dana saya ngerasa nggak tersinggung ya, karena emang kita bayar 9 juta saat itu. Di awal ya? Di awal untuk 6 tahun pendidikan, saya merasa itu sebuah profit ya. Karena nggak ada biaya pendidikan yang dalam 6 tahun itu, cost-nya itu di 9 juta saya rasa nggak ada. Tapi sempat mikir nggak sih dengan pengeluaran yang kalian keluarkan awal masuk 9 juta gitu ya, dengan juga dibandingkan fasilitas yang sedemikian megahnya, banyak, kemudian juga lengkap, masuk akal nggak? Enggak dong. Kalau misalnya hitung-hitungan kos ya nggak dapet itu. Tapi otomatis kan kita cari dananya dari mana sih. Saat itu kita nggak berpikir bahwa NII ya. Saya nggak pernah berpikir bahwa itu NII. Kenapa? Karena di saat 1 Muharram, banyak orang, berbondong-bondong orang datang ke Al Zaitun untuk bersedekah. Apa yang disedekahkan? Uang. Kemana uang disedekahkan? Karena kita bersedekah saat itu ke masjid. Masjid belum jadi. Asumsi orang awam yang ingin bersedekah untuk jariah pasti ke masjid. Bermiliaran saat itu saya dengar gitu. Nah, perkara uangnya dijadikan ke masjid atau menjadi biaya operasional, itu saya nggak bisa jawab. Tapi setiap ada event pasti digelar untuk bersedekah. Bagi Riki, tidak ada yang mencurigakan ketika dirinya masih aktif sebagai santri Pondok Pesantren Al Zaitun. Namun cerita yang cukup mengagetkan kami dapatkan dari Riki ketika dirinya lulus dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya pernah mau dibayat. Akhirnya ketemulah di tahun 2022. Pernah mau dibayat? Yes. Tahun? Tahun 2022 kemarin. Nggak lama ini. Ini cerita pribadi saya ya. Dan saya gemes banget dengan orang ini. Saya gemes. Sebelumnya nggak pernah ketemu ya Mas? Nggak. Dia saya dipertemukan oleh teman majelis taklim saya di rumah. Ki, ada Ustadz Al Zaitun yang mau ngobrol sama kamu bla 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 bla. Boleh? Saya bilang. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Ustadz itu datang dan saya kenal banget Ustadz itu. Ustadz itu Ustadz angkatan ketiga, guru bahasa Indonesia. Akhirnya dibahas lah ayat per ayat. Sebentar, dibahas ayat per ayat, apa yang kemudian ini, apa ya menurut Mas Riki beda nih? Iya, dia memenggal sebuah ayat yang di saat saya diskusi ini masuk Islam lah secara kafah. Hukum yang diterapkan hukum Islam. Kehidupan dijalankan dengan kehidupan Islam segala macam bla bla bla. Ya, ini kita punya organisasinya loh. Di saat kita punya organisasinya, ya seolah-olah ingin memprospek saya. Intinya pandangan dia seperti apa Mas? Saya sangat mengaminkan dia itu NII. Saya sangat mengaminkan dia itu NII. Dan statement terakhir saya ke Ustadz itu, Ustadz, kalau Ustadz sadar ini salah, tolong jangan disebarkan. Oh, sempat bilang gitu? Saya bilang kayak gitu maksudnya. Ustadz guru bahasa Indonesia angkatan 3, saya lupa namanya. Agak-agak botak juga, kurus. Dan saya peluk dia, dan dia kalau misalnya lihat ini, pasti dia tahu saya. Sampai saya bilang, saya mungkin kasar ya, kasar dalam arti saya tahu Ustadz ini guru saya waktu di Al Zaitun, tapi Ustadz guru bahasa Indonesia. Okay. Jangan bahas Quran, jangan main jangan ambil penggalan ayat-ayat. Penggalan ayat-ayat bagus untuk kebaikan, ya lu ambil yang baiknya, terapkan. Kalau misalnya lu ngerasa saya mau ngambil ayat ini untuk kepentingan, tinggalin Ustadz. Ustadz yang ditemui sama Mas Riki itu sekarang sudah tidak di Al Zaitun artinya? Mungkin masih. Kita sepakat bahwa memang ada indikasi tertentu yang
mengatakan bahwa NII ini hidup di dalam Al-Zaitun sekalipun bukan santrinya, tidak santrinya, bukan sistem pendidikannya. Ya, bukan sistem pendidikannya. Masuk ke Al-Zaitun sendiri, ini ada perbedaannya nggak sih antara mungkin cara masuk tertentu atau santri-santri yang memang sudah dibidik menurut tanda kutip? Kalau saya, menurut analisa saya, pengalaman saya ya, kalau Al-Zaitun itu kita bagi penduduknya itu dari 4 golongan. Yang pertama itu yaitu golongannya pejabatnya atau orang-orang yayasan atau eksponen kita kenalnya. Itu mereka itu adalah orang-orang tua kita, ibaratnya tuh yang nggak bersentuhan langsung dengan santri. Itu satu. Nah, untuk mencari mereka siapa, ya sih saya nggak punya kapasitas untuk menjawab. Lalu kedua itu adalah golongan yang saya sebut tadi, karyawan tadi. Nah, saya tuh punya kedekatan, kenal gitu beberapa karyawan yang awalnya saya dengar cerita sedihnya mereka, yang akhirnya mereka cerita tentang mereka direkrut, berarti bukan di Al-Zaitun, direkrut di Jakarta. Waktu itu mereka bekerja di sana, saya ketemu di sana. Kasiannya, berdasarkan ceritanya beliau itu, dia jual gerobak baksonya dengan dijanjikan macam-macam ya, ibaratnya tuh nanti anak istrinya tuh bisa sekolah sampai kuliah pun nanti bisa keluar negeri, macam-macam dia gitu. Terus setelah dia masuk ke situ, dia bawa anak istrinya yang tinggal di Jakarta masuk Al-Zaitun sebagai karyawan dia di barbershop. Dia cerita, saya sambil nangis dia cerita. Makanya itu yang jadi trigger saya hari ini gitu. Dia bilang, dulu saya sebelum masuk ke sini itu saya dijanjikan bahwa kehidupan saya itu akan makmur. Tidak. Yang merekrutnya bahwa semua kehidupan saya itu akan ditanggung. Nah, dia ngontrak di Gantar, harga kontrakan dia itu cuma 100.000 apa 125.000. Yang istrinya itu harus nanam kangkung, bayam di belakang rumahnya, kan kalau enggak dia nggak bisa makan. Gaji mereka yang secara tertulis memang 1 juta, tapi yang diterima oleh mereka itu cuma 350.000. Iya, karena potongan-potongan macam-macam ini memang nggak tertulis ya. Kayak saya bilang tadi, ini mau dicari bukti nggak akan ketemu. Tapi orang akan bersaksi, ratusan orang akan bersaksi dengan apa yang saya sampaikan ini. Gini, kita melihat Al-Zaitun kan begitu mewah ya fasilitasnya, kemudian juga kita tahu Al-Zaitun punya banyak sekali aset, sementara ada orang di balik itu yang memang underpaid. Ya, ya itu orang udah kena dogma ya. Jadi kalau saya analogikakan itu seperti sebuah cruise atau kapal pesiar mewah, Al-Zaitun itu, atau kita kenal kayak kapal Titanic yang semua fasilitas megah itu ada. Orang lihat kapal Titanic itu dengan telanjang mata bisa lihat, orang boleh masuk, orang boleh naik jadi penumpangnya. Maksudnya penumpang ya dia jadi santri di situ. Ketujuannya naik dari SMP sampai lulus SMA boleh. Tapi di bawah kapal Titanic itu yang menggerakkan dan yang membangun kapal Titanic itu ada yang namanya kapal selam yang besarnya itu mungkin puluhan kali lipat dibanding kapal Titanic yang ada di atas permukaan air itu. Yang di bawah permukaan yang semua orang nggak akan bisa lihat kecuali ya orang-orang yang direkrut tadi, yang mereka menyerahkan semuanya ke merekrutnya itu. Dia punya 5, 10 dia kasih. Itu yang disebut dengan infak. Macem-macem istilahnya itu, pokoknya money. Kisah lain dari para alumni ini pun diberikan kepada kami. Jika Pondok Pesantren Al-Zaitun, di mana tempat dirinya mengenyam pendidikan selama 6 tahun, melihat kalau di dalam pondok pesantren tersebut sebenarnya sudah ada orang-orang yang terpapar dengan NII KW 9. Namun bagaimana sebenarnya jika indikator Pondok Pesantren Al-Zaitun dijadikan wadah NII KW 9? Dengan selama di Al-Zaitun, setelah di Al-Zaitun, tepatnya ini boleh diceritakan lebih lanjut Mas, mungkin dari awal seperti apa
berkata Ali ya Mas ya. Kalau saya sih sama juga.